Landasan dan tujuan PKN. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air. Dan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, yakni pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan juga orang tua. Saya akan membawakan materi tentang identitas nasional. Jadi, identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yakni identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti identity, yang secara harfiah merupakan jati diri atau ciri-ciri yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang menjadi pembeda dengan satu dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada pengelompokan atau kehidupan manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Secara politis, bentuk identitas nasional bangsa Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara, lagu kebangsaan, dan Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya memiliki wujud fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku warga bangsa Indonesia, sehingga dapat dibedakan dengan warga negara bangsa lain. Baik, saya akan membawakan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah hingga menjadi satu kesatuan yang utuh, bulat, dan menjadi satu nation bangsa. Adapun jenis-jenis integrasi yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, serta integrasi tingkah laku. Aspek integrasi meliputi aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan budaya. Selanjutnya, desintegrasi. Desintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi. Desintegrasi yaitu terjadinya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, serta model integrasi nasional Indonesia. Pembangunan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar, yang kedua adanya gaya politik kepemimpinan, yang ketiga adanya kekuatan lembaga-lembaga politik, dan yang keempat ideologis nasional, serta yang terakhir yaitu adanya kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa dilakukan guna untuk membangkitkan kesadaran identitas bersama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan konstitusi. Konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisikan tentang aturan-aturan dasar mengenai bagaimana menyelenggarakan suatu negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan suatu peraturan, baik tertulis maupun tidak, tentang bagaimana lembaga dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dengan membagi-bagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan juga kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, ada tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau yang biasa kita sebut dengan multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan bagaimana harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 mulai pasal 27 sampai pasal 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak kewajiban tersebut bersifat garis besar, yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya.